Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah tentang cetak biru pendidikan Indonesia menurut versi IGI Ikatan Guru Indonesia. Sahabat motivator Banua, ada banyak pihak yang mungkin sudah memberikan pandangan-pandangan mereka tentang gimana sih seharusnya pendidikan Indonesia itu cetak birunya. Mungkin kita pernah dengar dari pemaparan Habib Rizik Syihab, mungkin dari Front Pembela Islam, seperti apa bentuk pendidikan yang ideal menurut versi Islam atau menurut versi FPI. Itu pernah juga dipaparkan dari versi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan yang paling sering itu kita dengarkan tentunya ide-ide yang disampaikan oleh PGRI. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan paparan ulang tentang konsepnya Ikatan Guru Indonesia, bagaimana seharusnya revolusi atau format reformasi ulang dari pendidikan Indonesia itu yang seharusnya dilaksanakan saat ini. Nah, saya ingin bacakan saja secara simpelnya. Ada 10 hal yang mereka ajukan dalam upaya untuk merevolusi atau mereformasi pendidikan dasar dan menengah yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah seyogyanya menurut IGI, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan pendidikan karakter berbasis agama itu menjadi pelajaran utama di SD. Atau katakanlah let's say mulai TK ya, TK SD itu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kemudian pendidikan karakter yang berbasis agama itu seharusnya dituntaskan di SD. TK SD semuanya sudah harus tuntas. Karena itu pelajaran-pelajaran yang dimaksud seyogyanya dihapuskan di bangku SMP dan SMA. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu seyogyanya udah nggak ada lagi di SMP SMA. Karena pelajaran-pelajaran itu termasuk pelajaran elementer yang seharusnya sudah dijadikan pondasi di TK dan SD. Nah, selama mungkin 6 sampai 8 tahun pertama itu mereka digodok betul-betul dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan karakter tadi matang di situ. Kemudian SMP SMA itu diringkas pelajaran-pelajaran yang sudah ada sekarang. Kalau sekarang masih begitu ribet, antara 10 sampai 11 mata pelajaran itu ada di SMP. Nah, itu kata IGI cukup 5 saja. 5 mata pelajaran, tumpuannya itu adalah coding. Teknologi, ya, arah ke TIK. Jadi mereka sudah berkenalan dengan coding, dasar-dasar komputer. Kemudian di SMA cukup 6 saja sudah maksimal. 6 mata pelajaran. Kemudian SMA itu seyogyanya tidak perlu lagi ada jurusan. Nah, kalau mereka yang ingin menguasai keahlian tertentu itu ambil SMK. Jadi di situ ada pembedaan antara SMA dan SMK. Itu yang mereka harapkan. Jadi di SMA itu tidak perlu lagi ada jurusan IPA, IPS, dan seterusnya. Karena itu semua difokuskan di SMK. Karena itu ada keahlian tertentu di situ yang bisa mereka pilih. Nah, jadi yang ketiga poinnya adalah SMK itu bisa fokus pada keahlian dengan menggunakan sistem SKS, mirip seperti di perguruan tinggi. Nah, mereka yang lebih cepat nantinya bisa lebih duluan tuntas, kemudian yang lambat itu bisa mengulang lagi dengan SKS berikutnya. Jadi sistem kredit per semester. Nah, kalau mereka lamban tuntasnya ya juga lamban selesainya, itu bisa mencapai 4 tahun di SMK. Tapi kalau yang cepat itu 2 tahun SMK sudah bisa selesai. Jadi ada kompetisi di situ yang bisa dibangun. Itu menurut IGI ya. SMK kata mereka itu tidak boleh kalah dari BLK yang
mereka sudah bisa menguasai keahlian tertentu dalam masa 3, 6 sampai 12 bulan. Jadi SMK tidak boleh kalah dari itu. Kemudian yang keempat, jabatan pengawas sekolah itu dihapuskan saja. Sampai nanti jumlah guru yang dibutuhkan itu mencukupi. Nah, jabatan pengawas sekolah itu bisa diadakan kembali kalau kebutuhan guru-guru itu sudah terpenuhi. Jadi tidak ada lagi juga status guru honorer, di mana semua guru itu sudah harus berstatus P3K minimal. Nah, atau tenaga kontrak dalam status P3K, dan upahnya pun itu sesuai dengan UMK ya, upah minimum atau UMR lah. Nah, sesuai dengan kelayakan hidup. Nah, kemudian yang kelima, seluruh beban administrasi guru itu harus dibuat secara online. Jadi biar tugas mereka lebih sederhana, lebih ringkas lagi, dan juga RPP, rencana program pembelajaran itu cukup 1 sampai 2 halaman. Dengan mereka bisa input di aplikasi khusus nantinya, sehingga guru-guru itu tidak direpotkan lagi dengan RPP. Kemudian yang keenam, pengangkatan guru itu berdasarkan kompetensi dan kebutuhan kurikulum. Ya, dalam hal ini kurikulum merdeka. Nah, dan uji kompetensi guru itu dilaksanakan 1 kali dalam 3 tahun. Jadi guru-guru itu semua rata tidak ada menggunakan sistem sertifikasi, tetapi dievaluasi setiap 3 tahun sekali. Ini yang versi IGI mereka ajukan. Kemudian yang ketujuh adalah penghapusan sistem honorer. Jadi tidak ada lagi guru yang mengisi ruang kelas yang statusnya itu tidak jelas, atau honorer, atau guru tidak tetap, dan seterusnya. Yang jelas statusnya itu cuma PNS dan P3K. Kemudian yang ke-8, jika kurikulum merdeka itu sudah diterapkan, kata mereka, maka BIMTEK itu sudah harus ditiadakan. Jadi dana itu bisa difokuskan terhadap rekrutmen guru-guru yang berkualitas. Kalau selama ini dana pemerintah itu banyak tersita untuk mengadakan BIMTEK, aneka macam pelatihan di luar daerah, itu dananya begitu banyak tersita ke sana. Itu kata IGI bisa dirubah lagi, lebih simpel dengan menggunakan jarak jauh. Atau juga bisa menggunakan video tutorial, yang mana guru-guru wajib untuk belajar dari sana dengan kontrol dari Kemendikbud tentunya. Nah, kemudian yang ke-9, anggaran peningkatan dan kompetensi guru itu dihapuskan. Jadi tidak ada lagi peningkatan kompetensi guru, tapi sebaliknya upaya peningkatan kompetensi guru itu dialihkan kepada organisasi profesi guru, mungkin seperti PGRI dan juga IGI ya, bisa membantu fasilitas untuk menilai para guru ini, dan juga untuk rekrutmen guru-guru baru. Jadi mereka nanti yang dipercaya dan mereka diberikan legalitas oleh pemerintah, sehingga anggaran dari pemerintah itu bisa lebih diminimalkan gitu. Nah, kemudian yang ke-10 adalah pemerintah itu diharapkan mengatur kembali mana sekolah-sekolah yang tertinggal, mana sekolah yang terpencil, dengan mengacu langsung kepada sekolahnya, bukan berdasarkan data dari Kemendes lagi. Kalau selama ini kan mengacu kepada Kementerian Desa. Nah, tapi yang sekarang ini diharapkan oleh IGI untuk mendata sendiri langsung ke sekolah-sekolah yang lebih tahu tentunya dengan status sekolah tersebut, apakah tertinggal, apakah termasuk di daerah terpencil, dan seterusnya. Nah, itulah 10 macam konsep yang diajukan oleh IGI untuk merevolusi pendidikan di Indonesia. Terlepas dari Anda pro dan kontra, saya rasa ini sangat layak untuk dijadikan bahan diskusi, dan juga beberapa itu menurut kita sangat revolusioner memang, dan sepertinya konsep seperti inilah yang kita butuhkan saat ini untuk mempercepat
kemajuan perkembangan pendidikan di Indonesia. Silakan tuliskan pro dan kontra Anda di kolom komentar dan berikan saran-saran yang membangun untuk kemajuan pendidikan kita. Semoga bermanfaat pencerahan ini buat saya pribadi khususnya sebagai seorang pendidik dan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.